Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa. Di kasus Jalan Cagak Subang, pagi ini atau subuh ini, di pagi hari, di hari Minggu. Kalau misalkan kita sekarang menunggu proses persidangan, yang memang sampai sekarang kita tidak melihat apakah akan kapan dilaksanakan persidangan, belum ada info-info yang update, yang terbaru ke arah sana. Kapan akan dilaksanakan? Wajar kalau masyarakat sebagian underestimate. Ya, wajar-wajar saja karena yang diperkirakan akan cepat ke proses persidangan, tapi memang belum ada juga. Tanggal 6 berkas diserahkan dari Kejati Jabar kepada Kejari Subang, belum ada juga titik-titik terang. Tapi ya tetap aja kita berharap bahwa memang persidangan ini akan dilaksanakan. Proses persidangan nanti akan diperlihatkan beberapa bagian rekonstruksi yang memang sudah dilaksanakan, baik dari pra-rekonstruksi juga rekonstruksi, di mana adegan-adegan kita lihat di sana para tersangka. Ada saudara Ramdhanu, Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Yang memang sangat jelas di sana digambarkan, dilaksanakan di proses rekonstruksi tersebut. Tetapi memang keempat tersangka masih belum sampai sekarang mengakui dan belum mengiyakan bahwa mereka ada di sana. Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Sedangkan di rekonstruksi itu sangat-sangat jelas apa yang disampaikan oleh saudara Ramdhanu. Bagaimana cara menyikapi ini semua sebenarnya nanti di persidangan lah yang akan ramai. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana bakal hebohnya persidangan nanti. Makanya saya pikir ini kok berlarut-larut nih kok untuk ke proses persidangan. Karena memang ada dua hal yang sangat berbeda. Ada dua hal yang sangat kontradiktif. Satu, membuat rekonstruksi, artinya bahwa itu rekonstruksi adalah arahan daripada saudara Ramdhanu. Sedangkan ini tidak mengakui empat-empatnya. Jadi ini sangat kontradiktif sekali. Jadi akan terjadi pertempuran yang sangat dahsyat nanti di persidangan nanti. Kalau kita lihat itu di rekonstruksi, saya lihat di rekonstruksi itu salah satu rekonstruksi yang memang saya lihat sebelum press conference yang dilakukan oleh Polda Jabar yang dilaksanakan itu, yaitu oleh Bapak Ibrahim Tompo, Kombes Pol, sebagai Kadif Humas Polda Jabar waktu itu, dan kami dipersilahkan untuk memoto dulu sebuah adegan-adegan, ya, walaupun tidak semua kita dapat waktu itu. Kemudian juga kita langsung merecord hasil press conference. Salah satu yang menarik buat saya adalah ini, ya. Nanti akan saya coba slide di atas ini ya. Nah ini ya. Tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu menemui tersangka Yosep Hidayah setelah menyiram bagian lantai di dalam rumah sebagaimana tersebut di atas. Jadi Pak Yosep itu menyuruh saudara Ramdhanu ciprat-cipratkan air ke lantai yang ada darahnya. Jadi Pak Yosep menyuruh menyipratkan air ke lantai yang ada darahnya, diciprat-cipratkan. Seperti itu. Nah, kemudian tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu meminta izin lagi untuk pulang kepada tersangka Yosep Hidayah dengan kalimat Mang hayang uih atuh. Artinya paman, kalau Mang itu paman.
paman pengen pulang. Kalau bahasa Sundanya tadi saya sampaikan, mang hayang uih atuh. Meminta izin lagi, kan di sini meminta izin lagi, berarti sebenarnya Ramdan itu sudah meminta izin, dan berarti kemungkinan ada setelah itu Ramdan itu pengen uih atuh, ada keinginan pengen pulang di situ pada saat ada proses pengeksekusian, membantu ya proses ikut serta dalam proses pengeksekusian, mang hayang uih atuh, pengen pulang. Dijawab oleh tersangka Yosef Hidayah dengan kalimat awas ulah bocor. Artinya awas jangan sampai bocor, dengan nada agak tinggi. Awas ulah bocor. Awas ulah bocor. Awas jangan sampai bocor. Jadi kalau dari lihat kata-kata itu, awas ulah jangan bocor. Kadang begini, apakah ini proses spontanitas ataukah proses sudah direncanakan? Kalau dengan kata-kata awas ulah bocor. Nah, ini pakar-pakar psikologi ya, tata kalimat juga yang bisa menjawabnya. Awas ulah bocor, awas jangan sampai bocor. Kalau misalkan itu sudah direncanakan prosesnya, barangkali akan mengatakan bahwa ya itulah, makanya ini juga Pak suruh pakar aja, ini bakal ada ahli pakar bahasa nanti. Ya, apakah ini proses ini direncanakan dengan kata-kata demikian apa tidak? Awas ulah bocor. Kalau misalkan ada proses perencanaan, berarti sudah diketahui sebelumnya bahwa ada proses mau mengeksekusi misalkan ya. Kalau perencanaan itu berarti berniat untuk mengeksekusi. Kalau berniat mengeksekusi berarti semuanya sudah tahu sama tahu. Jadi kalau sudah tahu sama tahu, barangkali sudah tidak perlu lagi disampaikan. Awas jangan sampai bocor. Ya, karena kalau sudah tahu sama tahu, artinya kalau sudah ada proses perencanaan. Nah, terlepas daripada itu, inilah proses nanti yang akan kita lihat di persidangan seperti apa nantinya. Bahwa memang di sana terlihat saudara Ramdhanu meminta izin kepada Pak Yosef untuk pulang. Mang hayang uih atuh. Dari proses-proses yang dilaksanakan di reka adegan yang kalau tidak salah adalah 97 adegan yang saya lihat waktu itu, apakah mungkin Ramdhanu berbohong sehingga Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi dan Arigi tidak mengakui? Begini, kalau saya pribadi ya, kalau misalkan Ramdhanu berbohong, misalkan nih, kalau misalkan Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi dan Arigi tidak ada di sana, kemudian Ramdhanu menceritakan itu, atas dasar apa? Kok bisanya Ramdhanu bisa menghafal sekian adegan? Saya kira juga tidak mungkin. Artinya bahwa reka adegan itu dilakukan oleh Ramdhanu memang atas dasar dia mengingat bahwa apa yang dia rasakan, dia lihat, dia lakukan. Dia tidak mungkin berbohong. Ini menurut saya, gitu, ya. Tidak mungkin Ramdhanu berbohong atas dasar apa yang dia lakukan di rekonstruksi. Karena kalau saya lihat rekonstruksi adegan per adegan begitu rinci. Ada kata-kata di sana disampaikan bahwa tolong cipratkan air itu ke darah, ke lantai yang ada darahnya. Kalau tidak pernah Ramdhanu ada di sana, kalau Ramdhanu tidak ada pernah di sana dan tidak melakukan apa-apa, tidak mungkin Ramdhanu bisa menghafal adegan per adegan, kata per kata di sana disampaikan. Kalau satu adegan bisa jadilah dia bisa hafal, tapi kan begitu banyak adegan. Jadi kalau misalkan bahwa Ramdhanu berbohong kemudian menyebut nama tersangka itu sangat-sangat tidak mungkin menurut saya pribadi, atas dasar saya melihat bahwa di sana ada adegan-adegan yang begitu terinci, ya. 97 adegan loh. Nggak gampang untuk bisa menghafal itu kalau dia untuk mengingat hal. Misalkan dibuat skenario gitu ya. Satu-satu dibuat skenario, susah juga sih kalau untuk membuat skenario itu. Untuk menghafal gitu ya, di hadapan para
aparat, ada LPSK, ada kejaksaan ikut juga melihat memantau kan. Malah ada Kapolda Jabar juga ada di sana ikut juga terjun ya. Nah saya kira juga mungkin tidak mungkin lah kalau misalkan mengada-ada bahwa cerita yang disampaikan oleh Ramdhanu bahwa memang akan hafal dia menceritakan, akan hafal dia menceritakan, mengungkapkan kata-kata, gerakan daripada semua pelaku. Ya dia menceritakan apa atas asa yang dia ingat atas dasar dia lihat. Kalau tidak pernah ada di situ ya tidak mungkin bisa, agak berat lah karena 97 adegan ya. Saya katakan kalau satu adegan masih bisa dia mengingat, kalau 97 adegan untuk bisa menghafal begitu susah dong. Artinya memang benar bahwa Ramdhanu memang ada di sana. Nah, tapi ya memang jadi pertanyaan, kenapa sudah Pak Yosep tidak mengakui ada di sana, sedangkan adegan-adegan itu jelas-jelas terlihat. Karena barangkali adalah mungkin alat bukti atau apa yang memang belum begitu ini, tapi kita lihat saja nanti karena sudah P21 ya. Tentunya di berkas P21 itu sudah jelas-jelas akan terlihat bahwa dua alat bukti itu akan disampaikan nanti di sana seperti apa. Nah itu menarik sekali ya, buat saya di sini banyak sekali hal-hal yang memang menurut rekonstruksi itu ya. Bahkan saya mengingat lagi ya waktu wawancara saya dengan saudara Ramdhanu dulu awal ya, yang masalah ember biru sempat waktu itu ya. Ya udahlah, nanti kita lanjut ceritanya karena ada beberapa juga cerita yang akan saya sampaikan. Intinya bahwa kita support terus supaya pihak-pihak aparat semua petugas supaya bisa melaksanakan ini pengadilan di persidangan nanti, karena memang di sanalah bukti-bukti akan kita lihat sejauh mana apakah ada yang janggal atau tidak. Masyarakat menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat rekreasi bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.